mie instan ini diperbolehkan masih karena mie instan ini juga kandungannya adalah karbohidrat yang mana dibutuhkan untuk ibu hamil, juga ada kalori dalamnya untuk kebutuhan energinya ibu hamil. Cuman yang jadi catatan, misalnya kalau ibu hamil konsumsinya hanya mie instan, hanya ya, katanya kalau kita minum air kelapa muda, nah itu bisa membuat rambut tebal atau kulit bayi jadi putih, sama halnya dengan minum sari kedelai. Nah itu sebenarnya benar atau enggak sih kalau dari gizi itu sendiri? Kenapa sih kafein ini nggak diperbolehkan berlebihan? Karena kafein ini bisa merangsang kerja jantung, jadi kayak duk 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 gitu, itu jadi cepet. Sama kafein ini juga dia sifatnya mengikat zat besi, jadi itu yang nggak dibolehin gitu. Misalnya kalau bundanya, ini catatan untuk bunda-bunda yang nggak bisa minum yang nggak bisa perharinya tanpa melewatkan kopi ya, misalnya kopi lover sebelum hamilnya juga betul. Misalnya kalau bundanya nggak biasa minum kopi ya nggak usah gitu. Apakah ibu hamil wajib minum susu? Oh iya. Ya, biasanya kan itu ya, tuh betul. yang ada di mindset bunda-bunda, kamu hamil minum susu apa gitu, sudah minum susu enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, tidak semua orang bisa minum susu gitu, betul, kan? Betul. Nah, apakah harus minum susu kalau sedang hamil? Pantangan khusus untuk ibu hamil, jenis makanannya sih nggak ada masalah, Mbak Didi. Jenis makanan nggak masalah nih ya. Jenis makanan semuanya boleh. Yang tidak boleh itu mungkin yang terlalu manis. Misalnya kayak kopi-kopi kekinian sama jus jeruk tadi. Misalnya kalau gulanya ada tambahannya selalu banyak, itu jangan dulu. Karena apa? Takutnya karena kan bukan cuman hamil sih, maksudnya usia maksudnya kita sebelum hamil juga membatasi gula banyak kan, karena takutnya nanti ada faktor diabetes. Diabetes pada kehamilan juga nggak boleh gitu, karena bisa beresiko untuk ibu hamilnya juga sama janinnya juga. Terus habis gitu untuk ibu hamil tadi itu pantangannya juga makanan yang dimasak tidak matang atau yang dikonsumsi mentah. Misalnya kalau sushi ya, betul, steak yang misalnya kalau ibu sebelum yang nggak well done ya, betul. Yang medium rare gitu ya, medium rare gitu, kayaknya well done boleh. Terus habis gitu sate ayam, satean. Ayah bunda tercinta, kita bertemu kembali hari ini di weekend yang ceria ini dalam program Kendang Sari Podcast. Hari ini kita akan berdiskusi, ngobrol dengan salah satu narasumber kita tentang gizi pada ibu hamil. Telah hadir bersama dengan kita Mbak Eris Tiani Nur Pradipta, MD Gizi. Jadi Mbak Eris ini merupakan ahli gizi di Rumah Sakit Bunda Anak Kendang Sari Surabaya. Nah, kita nanti akan mengulik lebih banyak tentang bagaimana sih sebenarnya gizi pada ibu hamil, apa yang harus diperhatikan, apakah berbeda dengan gizi pada wanita yang tidak hamil ataupun gizi pada wanita yang sedang menyusui. Nah, selamat siang Mbak Eris. Siang Bu Didi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, tentang gizi ibu hamil sendiri nih Mbak, ini kan sebenarnya semua fase atau semua kondisi manusia itu kan tetap harus menjaga asupan gizi ya. Betul. Yang seperti kita tahu, kalau dulu kita pakai acuan 4 set 5 sempurna, sekarang kita menggunakan gizi seimbang. Nah, tentunya dalam pengaplikasiannya pasti ada perbedaan ya Mbak ya, kalau untuk kebutuhan wanita yang tidak hamil, kemudian wanita yang sedang hamil maupun wanita yang sedang menyusui, ini perbedaannya seperti apa sih Mbak? Sebenarnya nggak ada beda Mbak Didi. Pada wanita, maksudnya sebelum hamil sama menyusui itu sebenarnya yang beda itu adalah menurut AKG tahun 2019 itu, AKG ini angka kecukupan gizi. Jadi tahun 2019, jadi ibu hamil trimester pertama itu ada tambahan 180 kalori. Pada trimester kedua sama ketiga itu 200 kalori per hari, per hari makan. Bukan gitu. Per menu ya? Bukan per menu. Per hari. Jadi nggak perlu tuh kata orang-orang biasanya ibu hamil ini perlu makan lebih banyak atau 2 kali lipat. Betul. Gitu. Itu nggak perlu. Jadi kayak 180 sampai 200 itu sebenarnya dikit kok. Jadi asupannya. Cuman yang jadi catatannya adalah bagaimana kalau ibu hamil
sebelum hamil nih mengalami dengan diagnosa gizi yang kurang, atau dengan kita sebutnya itu adalah ibu hamil dengan KEK. Kalau misalnya apa sebelum itu KEK, Mbak? KEK itu kurang energi kronik. Kurang gitu. energi kronik. Betul. Biasanya gisinya, status gisinya itu di bawah gizi normal begitu. Jadi itu yang jadi PR-nya. Kalau ibu hamil sebelum hamilnya ini sudah status gizinya kurang, jadi PR-nya pas hamil ini sangat besar begitu. Yang jadi catatannya itu sih. Jadi harus ngejar status gizinya dulu normal, baru nanti gitu. Nah, tentang KEK sendiri nih tadi kan kurang energi kronik. Tandanya kalau kita lihat itu seperti apa, Mbak? Atau harus diukur dengan perhitungan gizi? Betul. Kalau misalnya kita cepatnya atau bunda-bunda kalau misalnya sudah care, bunda-bunda pasti kenal namanya IMT, indeks massa tubuh, gitu. Jadi rumusnya adalah BB per TB kuadrat. TB-nya ini dalam sentimeter, begitu. Nanti ketemu misalnya kalau IMT-nya itu 18 sampai 24. Itu batas ideal. Normalnya, betul. 18 sampai 24 dengan rumus BB per TB kuadrat, betul. TB-nya dalam sentimeter. Gitu. Itu untuk mengetahui apakah seorang wanita ini tergolong sudah ideal atau masuk dalam yang gizi kurang tadi ya, KEK tadi ya, Mbak. Ya. Nah berarti kan tadi Mbak Iris menyampaikan setiap trimester itu ada ukurannya, misalnya satu tadi 180, yang 200, yang ketiga tadi berapa, Mbak? 200 juga. Oh, sama. Berarti trimester 2 sama 3 sama. Kalau misalnya ibunya ini memang kurang gizi, ngejarnya juga sama 180 atau nambah? Nanti kita tambahannya tetap, tambahannya per harinya tetap sesuai sama AKG. Cuman yang jadi PR-nya adalah kita kejar dulu masa berat badan normalnya. Pasti ada bedanya sama makanan dengan ibu ibu yang gizinya normal, pasti lebih banyak makanannya begitu. Jadi kita hitung secara kebutuhannya ibu, nanti ada koreksi berat badan ideal, nanti dari itu dihitung totalnya begitu. Jadi memang ayah bunda yang untuk penghitungan mengidentifikasi apakah seorang wanita ini tergolong kronis gizinya atau gizinya kurang, memang harus dihitung dulu dengan hitungan yang tadi disampaikan. Nah, lalu untuk memenuhi kebutuhan tadi nih, Mbak, menu yang 180, menu yang 200, bagaimana atau apa yang harus dilakukan dengan menu makanannya nih? Apakah ada tambahan atau porsinya yang nambah atau jenisnya yang kita ganti atau bagaimana? Kalau misalnya makanannya kita makan, misalnya kalau gizi seimbang sudah nih ibunya benar makan gizi seimbang, teruskan saja. Gizi seimbang nih apa sih? Gizi seimbang itu adalah misalnya satu piring kita yang kita makan itu di dalam piringnya ada misalnya kayak nasi itu kan karbohidrat, terus habis itu protein hewani nabati. Protein hewani nabatinya ini ada misalnya ibu pakai menunya pagi ini ayam goreng atau ayam bakar, itu protein hewani. Protein nabatinya tahu tempe atau kacang-kacangan, misalnya tumis kacang merah atau tumis tempe, itu udah protein nabati. Terus habis gitu sayurnya ini pakainya misalnya sebanyak sama nasinya. Misalnya porsi nasinya ini 100 gram. 100 gram itu kalau di rumah itu 1 centong nasi. 1 centong nasi ya. Yang ceper atau yang cekul? Bukan gitu ya, Mbak ya? Betul. Ini sendok yang ceper ya. Bonus magicomnya ya. Yang bonus magic itu berarti yang ceper ya biasanya itu ya. Itu 100 gram nasi. Terus porsi sayurnya bukan sama kuahnya ini. Sayur aja berarti ya. Betul. Dan misalnya kalau sayur bening berarti yang dihitung adalah isinya ini sebesar sama nasinya gitu. Itu gampangnya. Jadi segitu. Terus habis itu sama buahnya juga. Kalau buah berapa banyak? Buahnya sebanding sama. Kalau misalnya itu 100 gram. Kalau satu potong sedang. Potong sedang betul. Kalau lauknya tadi bisa 50 sampai 100 gram. 100 gram itu bisa sampai sama tulangnya. Biasanya ayam kan ada tulangnya tuh. Itu 75 sampai 100 gram bisa itu. Kalau suatu potong paha ayam itu sekitar 75 gram sampai 100. Itu paha yang utuh ya? Paha pentung ya. Kalau yang misalnya ikan
Ikan itu hitungannya misalnya sebutlah mujair tuh, mujair yang sedang itu berapa kira-kira? Mujair kecil sedang itu kira-kira 100 sampai 120-an ada. 120. Soalnya kan kepala nggak mungkin dimakan tuh. Jadi sisik keluar kan juga nggak mungkin makan. Jadi daging-daging aja, betul. Daging-dagingan ini paling ketemunya sampai 50-70 gram. Cukup dah. Itu sepanjang kehamilan atau hanya di trimester awal? Harus sepanjang kehamilan. Kalau trimester awal misalnya kalau bundanya mual-mual nih masih ya. Ya betul. Kadang kan niatnya ini kita lapar, tapi begitu makanan masuk atau sebelum makanan masuk mencium aroma sesuatu misalnya aroma yang paling saya sering dengar itu aroma nasi amis, ya. Nasi yang baru matang. Biasanya pasien-pasien itu amis ayam juga pernah. Nah itu gitu. gimana tuh Mbak? Itu bisa diganti sama menu lainnya. Itu misalnya kalau bundanya cuma satu menu saja yang nggak disukain, misalnya kalau bau nasi ya pakainya kentang bisa, terus habis gitu roti bisa, terus habis gitu umbi-umbian singkong bisa jadi pilihan selain nasi karena kan juga mengandung karbohidrat. Itu yang pertama. Misalnya kalau bundanya juga nggak sukanya sama satu item protein hewani, misalnya kalau kayak pasien yang itu ayam nggak suka nih sama bau ayam gitu, ya udah skip aja ayamnya. Protein yang lain juga masih banyak kayak daging sapi, ikan-ikanan kan udah banyak banget kan di laut, jadi bisa juga jadi pilihan. Ada daging kambing boleh juga gitu. Nah kalau misalnya kasusnya ibunya ini alergi ceritanya, satu-satunya protein dia bisa mungkin kan misalnya hanya ayam misalnya, ternyata ayam dia ada alergi, kemudian muncul alergi gitu, itu gimana Mbak? Kalau misalnya muncul alergi, biasanya kita skip juga. Biasanya yang aman itu untuk alergi justru daging merah Mbak. Daging merah ya. Betul. Oke. Jadi daging merah ini daging sapi, daging kambing juga justru lebih aman. Kita biasanya kalau di anak ini yang banyak pasien alergi itu anak. Kalau dewasa jarang ya? Dewasa jarang banget. Ada saya di sini terima cuma satu pernah gitu. Jadi namanya kalau diet alergi ini diet BSTIK. BSTIK itu nanti di skip semuanya yang boleh. Yang BSTIK itu singkatan sebenarnya. BSTIK itu B-nya buah dan sayur. Nanti S-nya itu susu dan olahannya. Terus T-nya itu telur dan ayam. Unggas-unggasan kayaknya nggak boleh. Telur, bebek, ayam gitu jangan dulu. BST. I-nya itu ikan dan produk olahan laut. Terus K-nya tuh kacang-kacangan. Tetapi tahu dan tempe masih diperbolehkan. Begitu. Jadi itu untuk menu-menu yang alergi ya. Betul. Biasanya diolah yang diuplek ini aja olahannya daging merah gitu, kentang goreng masih boleh gitu, bihun yang dari beras itu juga masih boleh. Begitu. Nah jadi untuk bunda yang saat ini mungkin sedang hamil dan bingung untuk gimana ya, mual tapi pengen makan atau mungkin tadi bau nasi nggak bisa gitu, ternyata bisa diganti dengan sumber karbohidrat yang lainnya ya Mbak ya, misalnya kentang, roti, kemudian mie. Jadi mau nggak mau kita dituntut kreatif ya kalau untuk lagi menyusun makan gitu kan dengan gizi seimbang itu ya mau nggak mau kita harus bervariasi tadi ya Mbak ya kuncinya. Kalau yang mual tadi saya belum menyinggung yang mual tadi. Gimana tentang mual? Kalau yang mual biasanya saya kasih edukasinya ke pasien itu kalau di sini biasanya makan sedikit-sedikit bunda, tapi sering. Biasanya kalau mual kan asam lambungnya naik tuh. Jadi misalnya ditunggu dulu. Biasanya kalau di sini kan kasih obat mual. Biasanya kalau dia konsul ke dokter pun biasanya dikasih obat mual. Nanti misalnya kalau mualnya udah reda, makannya sedikit-sedikit, bisa boleh 2-3 sendok aja atau 1 piring lepek segini boleh, enggak apa-apa. Nanti lagi misalnya 2 jam atau 1 jam lagi dimakan lagi gitu. Jadi harus sering makan. Betul, harus sering makan, jangan bosan. Kalau kebutuhan air minum bagaimana nih Mbak? Tadi kan kita ngomong tentang bahan makanan nih. Kalau air minum apakah masih sama 2 liter minimal atau mungkin ada tambahan lagi kalau air minum kemungkinan masih sama nggak ada jauh beda. Karena kan air minum juga 0 kalori ya, cuman kan kebutuhannya maksudnya dari air mineralnya juga itu mineralnya yang dibutuhkan, kalorinya nggak jauh beda kok. Nah apakah ibu hamil wajib minum susu?
Oh iya. Ya, biasanya kan itu Ya, tuh betul. yang ada di mindset bunda-bunda, kamu hamil minum susu apa gitu, Iya. sudah minum susu enggak? Nah, sekarang pertanyaannya tidak semua orang bisa minum susu gitu Betul, kan. betul. Nah, apakah harus minum susu kalau sedang hamil? Enggak sih, soalnya susu kan di gizi seimbang pun sebelum hamil susu itu adalah tambahan. Jadi bukan hukumnya wajib ya. Oke. Yang ada di mindset kita kan biasanya kalau anak-anak pun minum susu nggak apa-apa kalau nggak makan gitu kan, orang-orang bilang kayak gitu. Bukan, sebenarnya ini salah, mindset yang salah. Makan itu menu utamanya, susu tambahannya. Begitupun saat hamil juga. Misalnya kalau bunda nggak minum susu nggak apa-apa nih. Gitu. Setelah kalau bunda nggak bisa minum susu, dia bakalan stres. Aduh anakku, aku nggak bisa tercukupin giziku gitu. Gak apa-apa, nggak usah. Jadi susu ini cuman apa ya? Cuman ada tambahan aja. Bunda bisa dapat kalori lainnya, protein lainnya, kalsium lainnya yang ada di susu. Ini bisa diganti sama makanan yang lain gitu. Nah, biasanya kan gitu. Kalau misalnya nggak mau minum susu nanti gimana nih kalsiumnya gitu Betul, kan. betul. Biasa obrolan sama ibu hamil kan gitu loh. Ketika minta pendapat gimana minum susu apa enggak ya? Ya minum susu karena kan untuk tulang, untuk apa. Ternyata kalau dari gizi, susu ini adalah sebagai pelengkap ya. Yang bisa didapatkan juga komposisinya dari makanan yang lain seperti itu. Dan kalau seingat saya kan dulu di 4 Sehat 5 Sempurna, di Katakan Sempurna kalau ada susu ya. Iya, Nah, betul. sekarang kalau misalnya cari susu di dalam gizi seimbang itu Paling masuknya di mana? paling atas ya, paling atas atau paling akhir intinya gitu. Masuknya di komponen apa? Kita Tambahan. ngitungnya. Oh, tambahan. Betul. Oke, bukan masuk di protein ya, protein hewani enggak ya? Oh iya. Masuknya di mana? Protein hewani. Masuk di protein Betul. hewani. Ha-ha, Oke. itu tambahan untuk tambahan nilai protein hewaninya. Oke, jadi bukan lagi untuk penyempurna dari Bukan. piring makanannya kita. Kalau misalnya kita Betul. ingin mempraktekkan gizi seimbang seperti itu ya, Mbak ya. Oke. Nah, kemudian yang sering kali juga kita dengar nih terkait mitos tentang makanan untuk ibu hamil. Katanya kalau kita minum air kelapa muda, nah itu bisa membuat rambut tebal atau kulit bayi jadi putih, sama halnya dengan minum sari kedelai. Nah, itu sebenarnya benar atau enggak sih kalau dari gizi itu sendiri? Memang khasiatnya seperti itu kah kandungan dari air kelapa dan kedelai ini, sari kedelai? Kalau air kelapa ini karena dia banyak vitamin dan mineralnya juga. Boleh ibu hamil minum air kelapa, tapi nggak wajib. Takut misalnya kalau kata Mbak Didi tadi, ibunya harus minum air kelapa terus karena pengen anaknya putih, pengen rambutnya tebel, Ya, karena betul. cantik ya mungkin ya. Kalau misalnya kita kan di Indonesia kan putih cantik, rambutnya tebel cantik gitu. Itu kalau misalnya alasannya karena itu tadi, nol besar, salah gitu. Itu nggak benar, itu cuma mitos. Kalau misalnya kulit putih dan rambut tebel ya gennya ibunya sama bapaknya yang dibawa ke bayinya. Kalau misalnya ibu sama bapaknya kulitnya gelap atau rambutnya tipis ya anaknya kalau misalnya lahir dengan kulitnya putih sama rambutnya tebel, ntar takutnya keliru gitu anaknya gitu. Oke, Gitu oke. sih. Berarti lebih ke faktor genetik Betul, ya untuk warna kulit dan bentuk jenis rambut seperti itu. Iya, Tapi memang kalau untuk air kelapa sendiri ini memang banyak sekali Diperbolehkan, kandungan baik betul. ya. Kalau sari kedelai, Sari gimana? kedelai juga sama ya? sama. Sari kedelai itu ada kandungan protein hewan nabatinya juga sama, karena dia termasuk sari dari kacang-kacangan kan. Jadi boleh buat tambahan konsumsinya ibu hamil juga, nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau alasan yang tadi ya sama aja mitos gitu. Ya. Oke. Lalu ada juga yang mitos yang mengatakan kalau, saya tidak tahu ini mitos atau fakta, nggak boleh minum kopi dan teh. Nah, ini bagaimana? Apakah yang benar-benar sama sekali strict nggak boleh atau boleh dia icip-icip dikit gitu? Kalau minum kopi sama teh, mungkin ada ibu-ibu juga yang takut ya, karena waktu dia kontrol juga dibilangin sama dokternya tuh nggak boleh minum kopi sama minum teh. Mungkin sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali Mbak Didi, ada karena kandungan di dalam teh sama kopi ini ada kafeinnya. Kafeinnya ini dalam tanda kutip yang
tidak boleh berlebihan untuk dikonsumsi sama ibu hamil. Oke, berarti tidak boleh dikonsumsi berlebihan tadi ya. Berlebihan. Berarti ada batasan ya untuk jumlahnya ini. Batasan kafein yang dikonsumsi ibu hamil ini maksimal per hari itu 200 mg. Seberapa banyak sih? Seberapa banyak sih? 200 ml itu sebesar air kemasan ya? Bukan. Oh, kadar kafeinnya. Ya, betul, kadar kafeinnya, bukan banyaknya. Jadi kadar kafein ini di dalam kopi itu kalau kopi kemasan itu sampai 100, kemasan yang kita bikin di rumah simple gitu. Itu bisa sampai 100 mg. 100 mg. Kalau di dalam teh itu sampai 75 mg. Jadi misalnya kalau kafein ini juga ternyata ada di soda, Mbak Didi. Minuman bersoda itu juga sampai 70 mg kafein di dalam 350 mili. Per 350 minuman bersoda gitu, isinya 70 mili. Betul. Sama misalnya kalau ibu hamil nih kepengen makan coklat, 50 gram coklat yang batangan itu juga kafeinnya 50. Jadi secara keseluruhan misalnya kalau ibu konsumsi kafeinnya dihitung nih, kalau misalnya pagi misalnya pengen makan minum kopi atau agak siangan minum kopi karena panas kan, terus kopinya kan banyak kopi kekinian ya, banyak yang tersebar campur gitu juga gitu kan. Betul. Itu udah 100. Terus habis gitu malamnya pengen minum teh. Terus habis gitu itu tehnya 175 sudah. Sama. Terus ternyata pengen nyemil di tengah-tengah malam mau tidur ini makan coklat. Coklatnya 50 gram mili. Jadi kan 225. Jadi kan sudah lebih dari betul. Yang distandarkan ya, Mbak ya. Kenapa sih kafein ini nggak diperbolehkan berlebihan? Karena kafein ini bisa merangsang kerja jantung. Jadi kayak duk gitu. Itu jadi cepet. Sama kafein ini juga dia sifatnya mengikat zat besi. Jadi itu yang nggak dibolehin gitu. Misalnya kalau bundanya, ini catatan untuk bunda-bunda yang nggak bisa minum yang nggak bisa perharinya tanpa melewatkan kopi ya. Misalnya kopi lover sebelum hamilnya betul. Juga betul. Misalnya kalau bundanya nggak biasa minum kopi ya nggak usah gitu. Ya, tadi kan Mbak Iris sampaikan kalau salah satu sifatnya kafein ini menghambat kerja penyerapan zat besi. Nah, kan kita tahu kalau salah satu suplemen yang didapat ibu hamil ini kan suplemen zat besi. Berarti bisa jadi kalau ibu hamil mengkonsumsi kopi, maka penyerapan zat besi dari suplemen yang dikonsumsi juga tidak terjadi atau tidak maksimal ya, Mbak ya. Betul. Nah, ada tipsnya nggak kalau memang ibu ini pengen minum kopi nih, tapi dia juga harus mengkonsumsi zat besi? Bagaimana? Apakah memang nggak boleh sama sekali, atau misalnya mengatur jam minumnya, jam minum kopinya dengan mengatur jam minum vitaminnya? Sifatnya kopi tadi benar, ada kafein. Sifatnya kafein itu mengganggu penyerapan zat besi. Gimana sih caranya buat memaksimalkan penyerapan zat besi ya? Kalau misalnya zat besi ini bukan cuman ada tambahan makan ya, tambahan tablet tambah darah yang dokter resepkan. Betul, dari makanan juga ada, kayak misalnya sayur bening yang tadi kita sebutkan di awal, itu juga banyak zat besinya. Terus habis gitu lauk protein hewani yang merah, daging merah atau hati sapi, hati ayam gitu ya. Daging sapi itu juga ada zat besinya. Ikan juga ada zat besinya. Jadi gimana caranya misalnya kalau bundanya pengen minum teh, minum susu, minum kopi, tapi pengen juga zat besinya maksimal terserap, ada jamnya. Jadi mana itu jamnya? Aku biasanya kalau misalnya edukasi ke pasien 2 jam setelah atau sebelum makan minum tablet tambah darahnya, itu juga 2 jam sebelum sama sesudah. Misalnya kalau bundanya pagi minum teh biasanya itu, atau minum susu gitu. Jadi 2 jam sebelum yang mengganggu penyerapan ini. Terus ada baiknya juga saat misalnya minum saat misalnya makan makanan yang kaya zat besi atau tambahan tablet tambah darahnya tadi itu dikonsumsi berbarengan sama air jeruk
atau air yang kandungan vitamin C-nya tinggi. Kenapa? Karena vitamin C ini mendukung atau mempercepat atau memaksimalkan penyerapan zat besi gitu. Oke, jadi ini tips nih buat bunda-bunda kalau ingin memaksimalkan penyerapan zat besi, konsumsi bersamaan, ini bersamaan ya Mbak ya, bersamaan dengan bahan makanan yang kandungan C-nya, vitamin C-nya tinggi. Bisa misalnya dengan buah-buahan maupun tadi dengan misalnya jus jeruk ya Mbak ya, atau jus jambu juga kaya vitamin C ya Mbak ya. Nah, tapi hindari misalnya saat makan minum teh. Nah, ini yang harus dihindari ya Mbak ya, berbarengan. Karena memang es teh itu saat suasana udara panas enak ya. Betul. Tetapi ternyata untuk kesehatan, khususnya untuk penyerapan zat besi, hal ini tidak bisa dilakukan karena justru akan menghambat penyerapan zat besinya. Ini juga berlaku untuk bukan cuman ibu hamil Mbak Didi. Oke, sama ya untuk kita betul, ya. Betul. Baik yang hamil, tidak hamil, anak-anak juga berarti berlaku juga ya. Betul. Kan zat besi dibutuhkan juga untuk anak tumbuh kembang. Terus habis itu perempuan usia remaja untuk kayaknya istilahnya menabung tabungan nanti ketika hamil. Betul. Nanti zat besinya itu juga nanti bisa terganggu kalau misalnya berbarengan, karena emang enak ya minum es seger kan, betul. Atau es kopi gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini tips baru ya buat bunda-bunda tetap bisa minum kopi tapi diatur 2 jam sebelum mengkonsumsi makanan yang kira-kira nantinya akan mengandung zat besi seperti itu. Nah, lalu selain yang kita bicarakan tentang mitos beberapa tadi, ada pantangan makanan lain enggak Mbak yang harus dihindari oleh seorang ibu hamil? Untuk dalam hal ini untuk supaya asupan gizinya tetap terjaga. Oke. Pantangan khusus untuk ibu hamil, jenis makanannya sih nggak ada masalah Mbak Didi. Jenis makanan nggak masalah nih ya. Jenis makanan semuanya boleh. Yang tidak boleh itu mungkin yang terlalu manis. Misalnya kayak kopi-kopi kekinian sama jus jeruk tadi. Misalnya kalau gulanya ada tambahannya selalu banyak, itu jangan dulu. Karena apa? Takutnya karena kan bukan cuma hamil sih, maksudnya usia maksudnya kita sebelum hamil juga membatasi gula banyak karena takutnya nanti ada faktor diabetes. Diabetes pada kehamilan juga nggak boleh gitu, karena bisa beresiko untuk ibu hamilnya juga sama janinnya juga. Terus habis gitu untuk ibu hamil tadi itu pantangannya juga makanan yang dimasak tidak matang atau yang dikonsumsi mentah. Misalnya kalau sushi ya. Betul. Steak yang misalnya kalau ibu sebelum yang nggak well done ya, betul. Yang medium rare gitu ya. Medium rare gitu. Kayaknya well done boleh. Terus habis gitu sate ayam, satean. Itu kan biasanya bakaran berarti ini ya ngomongnya ya. Betul. Sate ayam itu ada 2 karena asapnya dia mengandung oksidannya tinggi. Terus karena dagingnya yang nggak dimakan. Biasanya kan kalau misalnya sate ayam kan mentah ditusuk gitu ya. Abangnya cepet-cepetan nih bakarnya, jadi nggak terlalu gitu nggak terlalu mateng. Terus itu yang nggak boleh juga. Karena apa? Takutnya di dalamnya itu ada nanti parasit yang ditakutkan itu toksoplasma. Jadi toksoplasma ini dari yang pupnya kucing, dari saluran pencernaan. Jadi keluar dari pupnya kucing, terus habis gitu dikonsumsi nanti ayam gitu ya. Nanti kan kucing kan pupnya kan sembarangan tuh di rumput. Nanti ada sapi yang konsumsi rumputnya, terus jadi makanan hewan ini terkontaminasi oleh kotoran kucing sehingga bakterinya masuk gitu. Betul, itu. Nanti itu yang dikhawatirkan. Jadi bakteri ini matinya karena pemanasan, dimasak, betul makanannya gitu. Tapi boleh kan makan sate? Boleh ya, dengan catatan pastikan yang tadi ya tidak dimasak cepet-cepetan gitu kan. Ya memang paling aman mungkin buat sendiri ya Mbak ya, satenya kita bakar sama sendiri dibatasin saja. Sebenarnya sate boleh, tapi yang jadi catatan misalnya kalau kita orang normal juga misalnya kalau nggak hamil juga gosongnya itu yang jadi masalah. Kalau karena gosong sisa bakaran dari satenya ya, oksidan. Jadi nanti takutnya yang gosong-gosong bukan cuma sate Mbak Didi, kayak steak juga kan itu kan dengan suhu tinggi kan manaskannya. Langsung ke api ya. Beda kalau yang pakai penggorengan ini kan gosong, kadang misalnya masak kegosongan dikit itu karena memang
faktor terlalu panas tadi itu ya. Oke. Jadi hindari makanan yang tidak matang atau setengah matang tadi ya Mbak ya. Yang penting kemudian makan makanan yang dibakar itu juga sebaiknya dihindari untuk pantangan. Nah, tadi saya teringat kita ngobrol tentang pantangan ini. Tadi Mbak Iris juga nyebutkan tentang diabetes saat hamil nih. Nah, yang sering kali saya dengar juga mitos itu jangan minum es saat hamil. Betul. Nah, itu gimana? Bener nggak? Emang nggak boleh minum es? Atau faktor lain di balik es itu sebenarnya yang tidak boleh? Sebenarnya minum es itu ibu hamil kan gampang gerah banget ya. Betul. Jadi seger banget kalau kita di Surabaya ya ketika musim panas sumuk kalau kata orang Surabaya Jawa bilang. Sumuk. Karena minum esnya yang suhu dinginnya itu nggak masalah. Yang jadi catatan adalah balik tadi kayak yang tadi manisnya. Jadi yang jadi garis bawah ini gula yang di dalamnya. Misalnya kalau minum air es saja itu nanti nggak masalah karena air itu air juga nol ya? Karena kandungan es batu dan air kan air putih nih itu kan air putih kan, kandungan es batu juga airnya tuh juga nol kalori. Jadi nggak masalah, toh suhu dinginnya juga nanti diproses sama suhu tubuh pas dikonsumsi. Tetapi yang jadi masalah adalah kebanyakan yang kita sebut es ini pasti manis. Betul gitu. Jadi manisnya kayak es sirup itu kan seger banget, kayak es teh tadi gitu. Pun kayak kita tadi yang ngomongin jus jeruk itu bisa jadi pengganti pemanisnya, bisa pakai jeruk yang manis memang benar jeruk yang tipe apa jeruk baby itu kan manis ya. Sama bisa jadi pakai madu juga boleh. Gitu. Berarti mengganti jenis gulanya. Sebenarnya gulanya juga nol gula juga nggak mungkin kan kita juga butuh kan? Juga butuh energi juga dari gulanya juga. Jadi per hari bolehlah 1 sampai 2 sendok teh 2 sendok makan maksudnya. Sendok makan ya. Satu. Nah jadi masalahnya bukan dari dinginnya itu ya, tapi dari gulanya itu. Asalkan tawar atau mungkin kita menggunakan pemanis alami tadi disebutkan dari jus buah yang memang tanpa ditambahkan gula, itu seperti itu ya Mbak ya. Betul. Nah satu lagi nih Mbak, yang sering kali juga kata orang harus dipantang nih ketika hamil, mie instan. Nah gimana ini? Mie instan karena simple masaknya ya, karena ibu-ibu hamil kan udah perutnya besar, males geraknya, begah gitu kalau gerak banyak ya. Sebenarnya lagi kalau hamil ada kakaknya nih yang masih balita nih harus gerak cepat gitu kan. Gimana nih? Jadi mie instan ini diperbolehkan masih karena mie instan ini juga kandungannya adalah karbohidrat yang mana dibutuhkan untuk ibu hamil, juga ada kalori dalamnya untuk kebutuhan energinya ibu hamil. Cuman yang jadi catatan misalnya kalau ibu hamil konsumsinya hanya mie instan, berarti cuman pagi, siang, sore makannya utamanya mie instan gitu ya. Atau cuman makan 1 porsi mie instan aja gitu tanpa ada tambahan topping-topping yang menarik itu ya Mbak ya. Betul, itu yang tidak disarankan karena 1 kali asupan makan ibu hamil yang dibutuhkan, bukan cuma ibu hamil sebenarnya. Jadi 1 kali makan kita yang dibutuhkan tadi yang gizi seimbang tadi itu ada karbohidrat, ada protein hewani, nabati, betul. Jadi misalnya kalau Bunda pengen makan mie instan boleh, tetapi ada baiknya ditambahin misalnya kalau yang simple telur ceplok, terus tumis sayur atau rebusan sayur gitu. Terus habis itu dari kacang-kacangan mungkin kacang panjang atau kacang merah boleh, enggak apa-apa gitu. Wah nih jadi yang diterima makanan ya nih ya kita jadinya ya. Jadi yang diterima tetap lengkap kan walaupun makan mie instan gitu. Ya siapapun kita kalau kita mendengar kata mie instan tuh aduh ini enak ini ya. betul. Nah Mbak Iris kan di Rumah Sakit Bidana Kendang Sari ini juga beberapa kali ketemu pasien kan ya. Dan ada nggak sih pasien-pasien khusus yang kondisinya lagi hamil yang memang perlu diet khusus yang selama ini Mbak Iris pernah jumpai di RSA Kendang Sari? Kebetulan banyak. Jadi
yang paling sering itu ibu-ibu dengan hipertensi. Kita sebutnya adalah preeklamsi, yang tensinya di atas 120 gitu. Sama ibu hamil dengan diabetes. Diabetes ini bisa diabetes gestasional, diabetes yang selama kehamilan aja, padahal ibu sebelum hamil itu nggak pernah sama sekali, ataupun yang biasanya di Kendang Sari juga ibu hamil dengan asli diabetes gitu. Nah gimana? Gimana sih? Saran makannya bagaimana? Apakah ada makanan khusus yang harus dijaga, dihindari? Seperti apa Mbak? Untuk yang ibu dengan hipertensi, yang dihindarin itu ada PR-nya banyak ini. Oh gitu nih. Nah ini mudah-mudahan siap catat untuk mencatat apa nih yang perlu dihindari. Jadi hipertensi ini yang tidak disarankan untuk dikonsumsi selama kehamilan, itu ada makanan yang tinggi natrium. Natrium ini garam. Garam ya, yang asin berarti. Iya, rata-rata asin sih sebenarnya, atau dengan turunannya kayak sodium gitu. Pengawet rata-rata semuanya pakai turunannya natrium gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan itu makanan yang berpengawet. Betul. Makanan dalam kaleng, makanan kemasan itu hampir semuanya pakai pengawet yang turunannya natrium. Begitu. Terus habis gitu makanan yang diolah, misalnya masak sendiri nih, makanan yang diolah dengan saus, kecap, terasi, sama petis. Oh gitu. Berarti makanan-makanan dengan tambahan, kadang kita masak tanpa kecap atau tanpa tambahin saus gitu, kurang sedap gitu ya buat beberapa orang gitu. Ternyata itu yang harus dihindari untuk ibu hamil dengan hipertensi. Betul. Ini selama hamil dulu ya? Atau nanti kalau misalnya sudah melahirkan, sudah boleh kembali ke kebiasaan makan sebelumnya atau tetap dilanjutkan kalau untuk hipertensi? Kalau misalnya hipertensinya selama kehamilan aja, misalnya preeklamsi tadi itu bisa masuk dengan ibu-ibu nih. Karena proses hamil ini kan lucu-lucu, setiap orang kan beda-beda, ceritanya beda-beda ya. Betul. Jadi ada ibu-ibu hamil yang sebelumnya nih nggak apa-apa Mbak, aku nih nggak ada apa-apa, tapi pas hamil tensiku tiba-tiba naik gitu. Jadi misalnya kalau dengan kasus yang tersebut kita sambil evaluasi. Jadi biasanya ketika bayinya lahir tensinya nanti berangsur-angsur membaik atau kembali normal. Cuman yang dicatatkan selama masa evaluasi nanti ini, jadi PR-nya yang dihindarin makanannya itu tersebut dulu. Jadi itu untuk hipertensi, hindari makanan yang mengandung natrium dan turunannya, kemudian tambahan gula, kecap, terasi tadi ya, saus. Iya, betul. Itu yang hipertensi. Kalau yang untuk ibu hamil dengan diabetes, apa nih ibu yang hamil yang dengan diabetes mellitus itu sama kayak tadi. Misalnya kalau pas kehamilan aja nih tiba-tiba tinggi nih gula darahnya pas masa hamil, itu biasanya sambil konsul ke dokter. Nanti di dokter nanti dikasih obat-obatan. Terus makanannya ini kembali ke gizi seimbang. Nanti misalnya gizi seimbang ini kan gizi orang sehat. Diabetes itu sebenarnya dietnya untuk gizi sehat Mbak. Jadi misalnya kalau kita ini yang sebelum hamil pun atau ibu hamil kembali ke makanan diabetes, makanan untuk orang diabetes ini yang sudah diukur berarti ya sehat. Jadi kan ada diabetes itu kan nanti berlaku 3J ya, jam, jadwal, jumlah ya, gitu nanti tetap dilakukan. Nanti itu terus habis gitu diperbanyak makanan sayuran hijau nanti. Sayuran hijau ya. Betul. Nanti, kenapa sayuran hijau bukan yang sayuran berwarna oranye merah? Sayuran hijau ini tinggi serat. Jadi serat itu dia mengontrol gula darahnya lebih baik daripada sayuran yang berwarna. Sayuran berwarna ini tidak setinggi seratnya sama sayuran hijau gitu. Nah tentang serat nih, ibu hamil itu kan beberapa juga ngalami sembelit ya Mbak ya. Betul. Nah ini untuk mengatasinya ada asupan makanan yang bisa digunakan untuk mengatasi sembelitnya nggak? Pun sama, bukan cuma serat katanya ya. Tadi tablet tambah darah yang biasanya kita konsumsi. Oh iya betul, itu juga efeknya katanya kan membuat sembelit. Ada beberapa yang akhirnya berair sembelit seperti itu. Jadi tablet tambah darah sama serat ini juga jadi lupa kira-kira kebelit-belit. Saya ditata di sini. Iya. Mulai. Jadi tablet tambah darah dan serat ini nanti
dia berkesinambungan. Ya, bekerja sama aja. Oke, mulai. Jadi tablet tambah darah sama serat ini yang dikonsumsi ibu, nanti mereka itu kayak kerjasama gitu. Misalnya kalau kita khawatirnya tablet tambah darah ini nanti mengganggu pupnya lancar atau sembelit, itu memang ada tablet tambah darah yang mengakibatkan efek sampingnya, yang menjadikan ibu-ibu hamil ini sembelit. Gimana sih cara kerjanya, maksudnya cara mencegahnya? Justru hal ini diperlukan kandungan seratnya. Jadi serat yang diterima sama ibu hamil harus dari yang sayuran hijau itu tadi, yang tinggi serat gitu, biar terhindar dari sembelit. Oke, jadi ini berkebalikan dengan yang diabetes mellitus tadi ya Mbak ya. Kalau diabetes mellitus justru hindari yang sayuran hijau. Oh, enggak. Oh, salah. Hapus. Diabetes justru ini. Justru yang hijau. Oke. Oke, jadi salah satu tipsnya untuk bunda-bunda yang ngalami sembelit, baik itu karena konsumsi vitamin E atau mungkin karena memang sedang sembelit, justru perbanyak serat tadi ya, sayuran hijau. Kalau buah, apakah juga bisa membantu? Boleh, buah juga bisa, karena buah juga vitamin dan mineralnya juga justru dibutuhkan oleh ibu hamil. Gitu. Justru banyak vitamin dan mineral. Seratnya memang buah tidak terlalu tinggi dibandingkan sayuran hijau, tetapi vitamin dan mineralnya di buah lebih banyak juga. Gitu. Nah, ini kondisi sembelit. Nah, kalau diare bagaimana? Karena yang saya tahu biasanya kalau anak-anak diare kan justru stop dulu sayur dan buahnya. Kalau untuk ibu hamil, apakah juga di stop padahal saat itu sedang butuh gizi seimbang? Bagaimana Mbak Iris? Boleh. Kalau misalnya nanti kalau di saya, misalnya kalau di sini itu nanti diganti dengan diet rendah serat atau tidak serat selama diare saja. Gitu. Selama diare saja. Stop makanan berseratnya. Nanti setelah sembuh boleh mengkonsumsi lagi. Oke. Nah, banyak informasi yang hari ini kita dapatkan ya Bunda, baik itu mitos fakta yang ada di masyarakat, ternyata banyak mitosnya daripada faktanya ya Mbak Iris ya. Lalu juga tentang tips-tips kalau sedang saat ini mungkin hamil dengan hipertensi, dengan diabetes mellitus, selalu mengalami sembelit atau diare, tadi juga sudah banyak dibahas oleh Mbak Iris. Nah, ada pesan nggak nih sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita siang hari ini untuk bunda-bunda yang saat ini sedang hamil Mbak Iris? Aku gak nyiapin pesan. Ya itu aja, tetap mengkonsumsi gizi seimbang itu. Oh iya, ada. Oke. Ya. Siap. Lihat kamera, lihat berdiri aja lah. Hah? Lihat itu aja. Berpesan lah pesan aku. Ingat-ingat pesan mama. Enggak. Siap. Mulai. Oke, jadi pesan untuk ibu hamil tetap menjaga pola makan yang seimbang. Sama misalnya kalau ada orang-orang yang bilang jangan makan ini, jangan makan itu, jangan mulu-mulu dipercaya langsung. Konsultasikan dulu aja. Jadi misalnya kalau yang didengar dari orang-orang itu tidak melulu benar gitu. Gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Iris untuk sharing informasinya di siang hari ini. Semoga informasi yang sudah kita sharingkan hari ini bermanfaat untuk ayah bunda, khususnya bunda-bunda yang saat ini sedang hamil. Nah, jangan lupa bunda-bunda untuk menuliskan komentar di kolom komentar pada tayangan podcast kita kali ini. Lalu kalau belum like dan subscribe, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya di YouTube Rumah Sakit Bunda Kendang Sari Surabaya. Nah, kami mohon diri, terima kasih sudah mengikuti episode gizi pada ibu hamil ini. Nanti kita ketemu lagi dalam episode-episode yang menarik lainnya. Terima kasih ya Mbak Iris sudah main di podcast Kendang Sari hari ini. Nanti jangan sungkan kalau kita undang lagi dengan tema-tema yang menarik lainnya. Baik, sampai jumpa bunda-bunda. Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan.